Halo guys, ketemu lagi dengan saya Basdul. Saya akan berbagi pengalaman saya tentang servis dinamo servo. Modulnya seperti ini guys. Nah, untuk error E3 adalah error yang paling sering guys. Jadi di antara error paling sering adalah E3 guys. E3 adalah error karena ada arus berlebih, jadi arusnya terlalu tinggi guys. Karena untuk mencegah dinamo servo ini terbakar, maka ada proteksi E3. Cara analisa E3 adalah ini guys. Yang pertama adalah cek kapasitor ini guys. Kapasitor ini harus sesuai guys dengan nilainya ini guys, 330 mikrofarad. Tidak boleh terlalu jauh bedanya, kalaupun ada toleransi sekitar 5% saja atau 10%. Lalu yang kedua adalah kapasitor ini guys, milar guys, periksa guys ya. Nah, lalu yang ketiga adalah periksa kapasitor ini guys. Semua kapasitor di tes guys. Ini juga masuk kategori kapasitor guys, yang kecil ini guys, SMD guys. Nah, ini juga dicek. Nah, lalu cek juga dioda ini guys, ini masuk kategori dioda, ini dicek guys. Nah, terus ini guys, IGBT MOSFET ini dicek guys. Nah, caranya ngetes IGBT yang paling simpel, paling enak menggunakan ini guys, gunakan ESR multifunction tester TC1. Maaf, saya tidak sedang mengiklankan suatu produk, tapi ini demi kemudahan Anda, saya juga tidak jualan guys. Jadi Anda pasang ini guys ya. Pasang. Nah, untuk tester IGBT harus Anda sambungkan ini guys ke masing-masing kaki. Terserah kebalik apa enggak, terserah, tidak ada masalah penggunaan ESR ini guys. Nah, yang penting di antara ketiga kaki ini tidak bersentuhan. Nah, ini guys ya, sudah pasang ini, terserah warnanya, terserah, tekan ini guys. Nah, ini berarti masih normal guys ya, masih normal. Kalau Anda ragu, Anda lepas, lalu Anda tes seperti ini guys. Juga Anda tes menggunakan avometer ini guys. Untuk IGBT ini masuk ke kategori dioda, jadi Anda pilih ini guys, dioda guys. Nah, untuk cek IGBT Anda bisa lihat di video-video tentang cek IGBT, atau Anda lihat di Google. Jika ini rusak atau sudah tidak seperti yang lain, jadi semua IGBT 6 ini Anda cek, lalu Anda bandingkan hasilnya satu sama lain. Yang paling berbeda Anda ganti, gitu aja. Jika tidak ada yang berbeda, tidak usah diganti. Kalau perbedaannya tipis, tidak usah diganti. Itu untuk error E3. Juga Anda periksa ini guys. Ini Anda periksa resistor ini guys. Nah, resistor ini Anda periksa. Sewaktu meriksa resistor, kapasitor, jangan lupa dilihat ini guys nilainya guys.
Ini 101 adalah 100 ohm, 5R6 adalah 5,6 ohm. Ini Anda cek semua satu persatu, jangan sampai ada short. Contohnya seperti ini guys. Nah ini guys ya, Anda masuk kategori resistor, cek satu persatu. Nah 99, sedangkan ini tulisannya 101, yakni 100 ohm, artinya sama, tidak ada masalah, tidak rusak. Yang ini adalah 5R6 5,6 ohm, benar, tidak ada masalah. Itu cara tesnya guys. Lalu untuk kapasitor ini harus Anda perhatikan angkanya pada kapasitor. Misalnya ini kapasitor 10 mikrofarad, kita tes. Untuk ngetes kapasitor polar adalah yang negatif ini warna hitam. Yang negatif ini warna hitam. Ini adalah tanda negatif. Untuk yang tidak ada tandanya seperti ini adalah positif, menggunakan warna merah. Kita cek, kita contohkan ini aja, kapasitor yang besar supaya enak bisa Anda lihat. Ini ditekan kapasitor NF guys ya. Ini guys, sabar guys. Memang agak lama. Nah 339,1 mikrofarad, artinya kapasitor ini masih normal karena perbedaannya tidak terlalu jauh. Lalu apalagi ya kalau error 3 itu ya, error 3 bisa juga disebabkan dari solderan yang lepas. Jadi Anda tes seperti ini, goyang apa enggak, harus Anda cari solderan IGBT. Anda cari, kalau tidak ada yang kendor berarti tidak ada masalah, tapi jika ada yang kendor Anda solder ulang. Nah ini termasuk di sini, Anda cari. Nah kalau tidak ada yang kendor berarti tidak usah, tapi jika ada yang kendor, ada yang goyang, Anda solder ulang ya, Anda solder ulang. Itu guys untuk error 3 guys. Sekian informasi dari saya. Jika yang saya sebutkan pada modul ini tadi error E3 tetap menunjukkan error E3, Anda buka ini guys, pada dinamo ini guys. Nah, nanti di sini yang bagian ini guys, kabel ini guys, kabel yang 3 ini atau kabel yang 4, pokoknya kabel yang menuju ke lilitan kawat kumparan itu Anda solder ulang guys. Itu biasanya ada solderan yang lepas guys. Periksa sambungan solder pada ke-6 kabel tersebut guys, apakah solderannya kuat atau lepas guys. Kalau tidak kuat ya Anda solder lagi. Sekian guys informasi dari saya. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih sudah menonton video saya. Klik tanda jempol, klik subscribe, juga tanda lonceng.